Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Dokter Detektif alias Samira Farahnas mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dokter Detektif menyebut kedatangannya untuk mengawal proses pemeriksaan perdana Richard Lee yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporannya. Dalam laporannya terhadap Dr. Richard Lee ke Polda Metro Jaya, Dokter Detektif menyertakan sejumlah barang bukti berupa 3 produk. Dokter Detektif meminta Polda Metro Jaya untuk memproses perkara ini secara adil dan tak takut dengan intervensi pihak luar. Dia kontenkan. Saat ini udah dibongkar sebongkar-bongkarnya. Ingin mengawal, kenapa? Karena dokter tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa pengawalan dari masyarakat dan jurnalis. Jadi dokter juga ingin mengucapkan apresiasi kepada teman-teman di sini, pengen kumpul bareng. Dokter memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard Lee. Tim penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menghentikan sementara pemeriksaan terhadap tersangka Richard Lee, yakni dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Pemeriksaan dihentikan pada dini hari setelah Richard Lee mengeluhkan kondisi kesehatannya yang menurun. Total hingga dini hari sudah ada sebanyak 73 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Richard Lee dalam pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan pun telah berjalan selama 8 jam. Richard Lee mulai menjalani pemeriksaan sejak Rabu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, sementara penahanan terhadap Richard Lee belum dilakukan karena alasan tersangka kooperatif. Pemeriksaan terhadap Richard Lee rencananya akan dilanjutkan kembali pada pekan depan setelah kondisi kesehatannya membaik. Bang, sedikit bang, pernyataan sedikit bang. Dok, dikit dong dok. Dikit dok. Sedikit aja dok. Bang, dikit bang. Dok, gimana dok selama pemeriksaan sudah tadi dok? Sedikit aja dok. Dok, dikit dong pernyataannya dok. Jalan gimana dok? Tadi dok, bang. Sampai jam pagi nih dok. Dok, dari pagi nih dari siang. Boleh dong sedikit aja dok. Sorry. Maaf. Dok, boleh dikit aja dok. Dari pagi nih dok. Ya, seperti kita ketahui pemirsa, Richard Lee ditetapkan jadi tersangka atas laporan dokter detektif dalam kasus dugaan pelanggaran di bidang kesehatan dan pelindungan konsumen. Dan untuk membahasnya saat ini sudah hadir di studio pengamat hukum Beni Daga. Selamat siang Pak Beni. Siang. Ya, bagaimana Pak Beni melihat kasus ini? Apalagi ini kan cukup menarik ya, karena pihak yang dilaporkan Richard Lee dan juga terlapor, ini dua-duanya ditetapkan sebagai tersangka. Baik. Terima kasih Mbak. Memang menarik ya, kasus ini menarik sekali karena pasti publik bertanya-tanya. Publik bertanya-tanya, kok kenapa dua-duanya jadi tersangka? Satu tersangka di Polda Metro, satu tersangkanya di Polres Metro Jakarta Selatan ya, kalau saya tidak salah. Nah, yang harus dilihat disadari itu bahwa mungkin publik melihat bahwa tidak umum, tidak biasa. Kok pelapor justru tersangka? Kan itu kan pertanyaan publik. Sementara kalau kita lihat dalam konsepsi hukum pidana itu normal saja. Itu normal, biasa saja. Sepanjang bukti-bukti yang ada, baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor dalam posisi awalnya itu terpenuhi unsur. Jadi itu tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan karena publik sudah disuguhkan informasi bahwa sebenarnya yang sebagai pelapor itu adalah yang tidak perlu dipidana. Tetapi kan tidak ada imunitas untuk itu dalam perspektif pidananya sepanjang bukti terpenuhi. Artinya ini bukan case yang langka ya untuk pelapor dan juga terlapor ini dua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, sudah pernah terjadi sebelumnya? Sudah sering terjadi. Sudah sering terjadi. Cuman kan masyarakat selama ini mungkin tidak melihat itu dalam perspektif pidana yang lebih khusus itu, bahwa sebenarnya sepanjang bukti tadi yang saya sampaikan itu terpenuhi bagi dia dalam berdiri posisi sebagai pelapor maupun sebagai terlapor, apabila itu terpenuhi ya boleh saja penyidik menetapkan tersangka. Iya. Pak Beni, yang cukup menarik ini adalah pelapor Samira
sang Doktif nih ya. Doktif. Ini kan diketahui ditetapkan sebagai tersangka atas pasal pencemaran nama baik. Ya. Nah, apakah pasal pencemaran nama baik ini bisa disangkakan kepada seseorang yang mungkin sebenarnya juga saat melaporkan ini mempunyai dasar? Nah, ini menjadi perdebatan yang menarik. Kita harus lihat dari hulu hingga hilir. Yang paling pertama yang kita lihat itu adalah pelaporan dilakukan oleh Doktif atau Dokter Samira ya. Samira itu dia lapor Richard Lee, Dokter Richard Lee itu di Polda Metro itu yang dia lapor itu adalah pasal tentang Undang-Undang Kesehatan sama pasal tentang perlindungan konsumen. Sementara Dokter Richard Lee melapor di Doktif itu pasal pencemaran nama baik ya, pasal 17A gitu. Apakah Dokter Samira dengan pertanyaan Mbak tadi, Dokter Samare, ya kalau kita lihat seharusnya itu penyidik lebih jeli dalam konteks ini. Apakah Dokter Samira ini benar ya kan unsur-unsur itu yang dilapor itu, unsur-unsur itu pasal 17A itu tepat apa tidak gitu, sepanjang karena yang dibuat oleh Dokter Samira itu adalah terkait dengan produk yang dijual atau yang diedarkan oleh Dokter Richard Lee di situ, sehingga ini yang harus lebih hati-hati. Iya, dan juga sebelumnya kan Samira ini ditetapkan sebagai tersangka atas 2 alat bukti ini, Pak. Ya, ini adalah video dari Richard Lee ini sendiri dan juga izin dari praktek dari Richard Lee begitu. Apakah 2 alat bukti ini dianggap sudah cukup untuk menetapkan Doktif sebagai tersangka? Ya, prinsip dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau kita melihat ke belakang sekarang kan sudah berlaku KUHP baru. Kalau di KUHP lama itu, di KUHP lama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 di pasal 184 ayat 1 itu dia mengatur secara limitatif. Secara limitatif itu ada 5, ya kan? Saksi, ahli, surat, petunjuk, terdakwa. Tetapi dalam KUHP baru yang sudah berlaku itu dia ada penambahan 2. Kalau dulu memberi batasan itu adalah bukti elektronik atau bukti digital itu hanya diberikan kepada orang yang terlibat dalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Tetapi itu sudah diadopsi masuk ke dalam KUHP baru. Sehingga 2 alat bukti yang ditetapkan oleh penyidik terhadap Dokter Samira itu sejauh yang kita lihat apabila itu digabungkan dengan KUHP yang lama dan KUHP baru, maka itu tidak ada masalah. Itu bisa terpenuhi sepanjang itu betul. Iya. Kan pada awalnya juga untuk penanganan kasus ini diupayakan untuk dilakukan restoratif justice nih Pak Beni, mediasi antara kedua belah pihak. Nah, melihat kasus seperti ini Pak Beni, apakah restoratif justice ini dianggap sudah cukup atau memang ini harus diproses secara hukum? Nah, yang harus dilihat juga sekarang ini di perkap, bukan hanya di persoalan di KUHP, tapi di perkap juga itu memberikan kewenangan kepada penyidik untuk membuka proses yang namanya restoratif justice dulu kan, RJ dulu. Sepanjang RJ itu oleh kedua pelapor dan terlapor ini yang pada akhirnya sama-sama menjadi tersangka itu bisa di RJ dulu. Kalau sepanjang RJ ada, tetapi harus ada kesepakatan dulu nih antara kedua. Kalau harus dimediasikan dulu ya. Kedua belah pihak tersebut. Sepanjang itu ada, boleh. Kalau tidak ya tidak bisa. Sulit untuk restoratif justice. Sulit untuk restoratif justice karena penyidik tidak bisa memaksa. Dan yang kita ketahui juga sejauh ini Pak Beni bahwa kedua tersangka saat ini tidak ditahan. Bagaimana Pak Beni melihat hal tersebut? Aneh, untuk saya sedikit aneh ya. Kenapa tuh Pak anehnya? Ya, anehnya begini. Pertama kalau untuk Dokter Samira atau Doktif itu mungkin kita bisa pertimbangkan dari sisi aspek pidananya. Karena hukuman ancaman pidana dia itu 2 tahun ya. 27A itu ancaman 2 tahun. Jadi ada kewenangan penyidik. Ya kan? Subjektivitas penyidik untuk menahan. Atau tidak menahan. Sedangkan kalau untuk, tapi umum yang berpraktik itu di bawah 5 tahun itu tidak ditahan. Itu praktek, lazim di pidana. Sedangkan kalau kita lihat pasal yang diberikan kepada Dr. Richard Lee itu harus kita lihat itu ada pasal 435, pasal 381 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dia juntokan lagi dengan laporan di pasal 62 ayat 2 dijuntokan dengan pasal 8 ayat 1, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang jangan salah kalau pasal 435 sama pasal 381 itu kalau saya tidak salah itu ancaman 12 tahun dan penyidik tidak ada pilihan, harus tahan itu. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Gitu, karena di atas 5 tahun penyidik punya kewenangan untuk menahan itu. Untuk menahan. Gitu. Jadi ada 2 perbedaan nih. Kalau Doktif itu hanya
ancaman itu 2 tahun. 2 tahun. Ya kan? Yap. 27A. Di bawah 5 tahun ya? Di bawah 5 tahun. Betul, Pak Benny. Jadi penyidik tidak berhak untuk menahan. Yap. Gitu. Terkecuali dalam kondisi tertentu. Sedangkan kalau di atas 5 tahun terhadap Dr. Richard Lee, penyidik harusnya menahan. Seperti itu kurang lebih. Oke, nah mungkin nanti akan ditegaskan lagi nih Pak Siap. Benny, apakah ini wajar bahwa dua pihak ini ditetapkan sebagai tersangka Ya. dalam satu kasus hukum? Namun kita tahan dulu Pak Benny. Ya, boleh. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Jasmine Ramadi yang masih berbincang dengan pengamat hukum Pak Benny Daga mengenai kasus Richard Lee ini yang cukup menarik ya Pak. Tadi juga sebelum break saya sudah menanyakan nih, kini kan dua-duanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penegasan sekali lagi Pak, apakah fenomena ini sebenarnya lazim dalam dunia hukum? Karena mungkin ini penonton, pemirsa lihatnya kok aneh nih dua-duanya tersangka begitu. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya begini Mbak ya. Publik itu melihat bahwa akan seperti hal yang baru. Yap. Baru dalam artian ketika seseorang melapor, kemudian orang yang melapor itu jangan sampai bisa menjadi tersangka. Ya. Kan begitu. Nah, padahal kalau dalam tadi seperti saya bilang di awal ngobrol, bahwa dalam konsepsi pidana itu hal yang normal. Hal yang Wajar. normal, hal yang biasa. Sepanjang buktinya terpenuhi. Untuk kedua belah pihak. Untuk kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor. Yap. Pelapor pun tidak punya hak imunitas. Tidak punya hak imunitas sepanjang ada bukti-bukti, kecukupan bukti secara pidana yang bisa menjerat dia. Tadi alat bukti yang dipenuhi Dua alat itu bukti ya. yang dipenuhi itu. Minimal 2 alat bukti. Karena walaupun sekarang sudah ada perluasan jenis alat bukti tadi yang saya sebutkan itu, ada perluasan karena KUHP yang baru tadi, maka selain ada 2 alat bukti itu kan sekarang sudah ada alat bukti elektronik. Kalau tadi hanya untuk ada di informasi transaksi elektronik, sekarang udah bisa diambil. Bahkan konten-kontennya Richard Lee juga bisa dijadikan sebagai alat Bisa bukti. dijadikan alat bukti. Betul. Itu masuk. Bisa dijadikan alat bukti dalam KUHP yang baru ya. Bisa dijadikan alat bukti ditambah dengan pemeriksaan. Jadi itu bisa. Gitu. Oke. Selain tadi ada video dari Richard Lee, salah satunya yang juga dijadikan alat bukti ini kan adalah surat izin praktek dari Richard Lee ini sendiri ya Pak Benny ya. Apakah ini bisa dianggap sebagai alat bukti yang cukup kuat untuk menyangkal dari Doktif ini sendiri? Tuduhannya Doktif. Begini, kalau surat praktek dokter itu tentu itu menjadi kewenangan yang akan dilihat apakah itu proses perolehan izin, kemudian surat, praktek segala macam itu sudah betul apa tidak, sudah sesuai apa tidak. Yang dipersoalkan itu adalah overclaim. Overclaim. Ya kan, overclaim yang dipersoalkan itu. Nah, overclaim yang dipersoalkan terhadap produk-produknya Dr. Richard Lee itu benar apa tidak, atau jangan sampai justru bertentangan dengan kesehatan. Nah, itu yang menjadi isu yang saya kira yang diangkat dan dikritisi oleh dokter Doktif Samira. Ya, Dokter Samira. Ya, itu yang menjadi persoalan. Iya, yang tadi juga cukup menarik nih Pak Benny. Ketika ada kasus seperti ini, pelapor justru dikenakan pasal pencemaran nama baik. Ini apakah tidak menjadi presiden buruk untuk ke depannya begitu ya? Karena takutnya kan nanti masyarakat jadi takut untuk melaporkan ada kasus-kasus hukum begitu nanti wah dikenakan pasal pencemaran nama baik. Itu apakah tidak dikhawatirkan tuh Pak Benny? Normal, khawatir itu normal. Yap. Cuman saya kira yang poin penting yang harus diingat itu bahwa ketika kita membuat laporan itu, kita harus didukungnya dengan kita berbasis data. Harus ada data, ada bukti, ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita sodorkan kepada penegak hukum bahwa ini laporan saya berdasarkan buktinya ini. Sehingga masyarakat menurut saya tidak perlu takut, tidak perlu cemas, apalagi merasa bahwa jangan sampai ketika saya lapor lalu timbul. Saya juga tidak perlu takut. Sepanjang kita mampu membuktikan itu, sepanjang kita punya bukti, kita menyimpan data-data, kemudian kita disupport oleh data-data yang memang ada dugaan tindak pidana, boleh dilapor. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Asal buktinya kuat ya Pak? Sepanjang buktinya kuat dan kita meyakini bahwa bukti yang akan kita sodor dan kita berikan kepada aparat penegak hukum itu benar-benar mendukung apa yang menjadi tuduhan kita, laporan kita, itu sih. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Tidak perlu, nanti disangkakan pencemaran nama baik? Tidak perlu. Tidak perlu ya Pak, oke baik. Dan selain itu Pak Benny juga yang cukup menarik ini adalah kemarin karena polisi ini juga menekankan sebenarnya kedua belah pihak ini sebaiknya mediasi saja. Nah, apakah imbauan ini sebenarnya bisa membuat independensi dari proses hukum ini terpengaruh begitu? Kalau terpengaruh apa tidak independensi hukum, saya kira tidak terpengaruh. Ya. Tidak terpengaruh. Karena kewenangan penyidik itu setelah ada undang-undang baru kemudian diberi kesempatan dalam perkap itu, memang penyidik diberi ruang untuk itu, untuk memberitahu kepada para pelapor dan terlapor bahwa ini ketika ada laporan, antara pelapor dan terlapor ini masih punya kesempatan untuk dimediasi. Dalam istilah hukumnya itu ada RJ, Restoratif Justice.
Kalau sepanjang RJ itu lahir sebuah kesepakatan bahwa memang ada penyelesaian, maka penyidik juga akan menerbitkan sebuah kesepakatan baru bahwa proses ini tidak bisa berjalan karena sudah ada kesepakatan atau perdamaian. Yang mana restoratif justice itu juga merupakan suatu proses hukum yang sah ya Pak? Yang sah, itu sah. Itu sah. Sah. Dan sudah sering ditempuh sebelumnya. Ya, ditempuh. Kalau dipidana kan restoratif justice. Kalau kita ke perdata itu, bahkan kalau di perdata itu di pengadilan negeri kan diberi kewenangan untuk mediasi. Itu mediasi sehingga tidak masuk ke pokok perkara. Nah kalau di pidana itu kan ada RJ itu kan bisa menghentikan proses sepanjang ada kesepakatan damai. Gitu. Jadi itu normal. Dan yang tadi kita bahas juga bahwa Richard Lee ini kan terancam hukuman 5 tahun ya? Dia terancam di atas 5 tahun. Di atas karena 5 tahun. Hukuman yang paling tinggi itu Mbak, kalau kita lihat yang paling tinggi itu kan di pasal 435 sama pasal 381 ayat 2 itu 12 tahun. Dan saat ini kan Richard Lee tidak ditahan begitu ya. Apakah ini juga bisa menjadi presiden buruk dilihat oleh masyarakat? Karena tidak dilakukan penahanan terhadap Richard Lee saat ini. Itu yang harus kita kritisi. Kalau saya sendiri ketika ditanya itu, menurut saya harus kritisi itu. Kenapa tidak ditahan? Itu kenapa tidak ditahan? Karena ketika kalau itu tidak ditahan, kalau penyidik sudah meyakini bahwa ada 2 alat bukti plus 2 alat bukti baru berdasarkan perintah KUHP yang baru, maka yang paling penting adalah harus ditahan. Gitu. Tetapi sekali lagi kita tidak mengintervensi kerja penyidik. Kita tidak mengintervensi kerja penyidik, tetapi kita bicara berdasarkan ketentuan di KUHP. Di atas 5 tahun ditahan. Nah kalau Dr. Richard Lee itu kan 12 tahun. 12 tahun. Itu. Nah ini akan menjadi presiden untuk masyarakat. Ketika melakukan perbuatan pidana, akhirnya masyarakat dengan mudah ada pemaaf. Gitu. Oh tidak apa-apa. Kita bisa lihat berkaca dari ini. Apalagi kalau misalnya public figure seperti ini, penyidik memberi ruang seperti itu kan bisa menjadi catatan buruk dalam proses penegakan hukum. Oke, ini kan juga menarik adalah keduanya ini di bidang medis ya. Medis. Nah, apakah dengan adanya kasus ini juga menjadi catatan terhadap etika, kode etik dari bidang medis ini sendiri, Pak? Nah, ini penting, Mbak. Pertanyaan bagus, pertanyaan menarik. Yang paling penting sekarang, saya kira harus ada standar di dalam proses medis. Kemudian harus ada standar juga terhadap para dokter. Yang ketiga, produk-produk medis yang diedarkan itu juga harus pakai standar yang ketat. Apalagi ini akan menjangkau masyarakat luas. Kan begitu? Nah, BPOM dalam hal ini itu harus ketat. Melakukan pengawasan harus lebih ketat lagi, harus lebih ketat. Jadi kita tidak bisa salahkan juga hanya dari sisi medis, dokternya saja. Tetapi lembaga yang mengawasi ini, lembaga yang menaungi ini seperti BPOM ini, perannya harus benar-benar serius. Artinya melihat, kan kalau kita berkaca dari case-nya Dr. Richard Lee sama Doktif ini kan terkait overclaim. Ada beberapa produk yang dijual, kemudian dibeli. Dan produk-produk tersebut juga sebelumnya sudah menyebar di masyarakat luas. Sudah menyebar di masyarakat luas. Sudah digunakan juga, dikonsumsi juga oleh masyarakat. Pertanyaan sekarang, fungsi pengawasan tuh BPOM terhadap terhadap produk-produk ini di mana? Gitu. Nah ini saya kira bukan hanya kita lihat dari sisi level medisnya saja, level medis, tetapi bagaimana kontrol terhadap produk-produk medis ketika itu masuk ke masyarakat. Nah akhirnya jadikan seperti ini. Jadi seperti ini, yang orang lihat itu hanya ada Richard Lee, yang orang lihat itu ada hanya Doktif dan mungkin yang lain, tetapi kan tidak melihat efek dominonya pada masyarakat seperti apa. Itu kurang lebih sih. Artinya ke depannya BPOM ini diharapkan juga dapat memperketat pengawasan ya terhadap produk-produk yang menyebar di Indonesia. Sangat penting lakukan pengawasan. Baik, terima kasih Pak Benny Daga, ini menarik sekali dialog kita hari ini dan tentu kita harapkan bahwa kasus ini dapat menemukan titik terang seterang-terangnya begitu ya Pak Benny Daga. Terima kasih banyak Pak Benny. Ya pemirsa, dan apa kabar Indonesia Siang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.